sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Rata-rata berjalan sekitar 28 hari pada seorang perempuan. Dinilai pada hari pertama dia akan mengalami menstruasi atau turunnya dinding rahim endometrium itu yang kemudian menjadi darah haid. Sekitar 4-5 hari kemudian, dari hari 6-14 dia akan mengalami penebalan dinding rahim yang dimana yang bekerja adalah hormon estrogen. Kemudian dia akan mencapai puncaknya di ovulasi. Setelah ovulasi ini, otak akan memerintahkan LH dan FSH untuk melakukan ovulasi, yaitu mengeluarkan sel telur dari folikelnya. Setelah dikeluarkan, nanti ovum akan berjalan ke bagian rahim. Apabila sel telur dibuahi, maka ia akan membentuk menjadi fertilisasi atau menjadi pembuahan. Dan apabila tidak terjadi pembuahan, maka dia akan luruh menjadi darah haid atau kembali mengulangi fase menstruasi. Lalu di sini ada 4 fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi dimulai saat kita mengalami menstruasi hari pertama. Fase ini terjadi selama 3-7 hari. Dalam fase ini ialah darah keluar melalui vagina. Dalam fase ini juga perempuan bisa merasakan kram atau sedikit sakit karena kontraksi pada dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Lalu ada fase praovulasi atau fase folikuler, yaitu fase menstruasi selesai, sel telur mulai berkembang membuat lapisan-lapisan folikuler dan dinding rahim perlahan menebal. Lalu ada fase ovulasi. Fase ini disebut masa subur karena sel telur telah matang dan siap dibuahi oleh sperma. Pada masa ini folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Lalu yang terakhir adalah fase pra-menstruasi atau fase antara, yaitu jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Pada fase ini, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan pada dinding rahim dan sel telur untuk memasuki periode menstruasi. Saya akan menjelaskan kehamilan. Yang pertama, perkembangan janin pada minggu ketiga, sel telur akan berkembang dan membentuk 2 kantung. Yang pertama adalah kantung untuk janin dan plasenta. Lalu minggu keempat, jantung janin sudah ada dan berdenyut setiap 1 menit 65 kali. Lalu pada minggu kelima terbentuk 3 lapisan, yaitu endodrem, dan mesodrem. Lalu pada minggu ke-6 janin akan berbentuk seperti huruf C, serta wajah, mata, hidung, telinga, tenggorokan, dan rahang bawah sudah terbentuk. Lalu minggu ke-7 kaki dan tangan terbentuk. Dan pada minggu ke-8-10 janin mulai berkembang. Dan mulai minggu 11-13 otak serta ginjal janin berkembang dan alat kelamin mulai terbentuk. Pada minggu ke-14-18 alat kelamin telah terbentuk sempurna dan indera perasanya berbentuk serta dapat mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-19-22 bayi sudah bisa mendengarkan suara dan mulai aktif. Pada minggu ke-23-29 tumbuh alis dan rambut, kemudian janin bisa membuka tutup mata serta menghisap jari. Pada minggu 30-35 janin telah terbentuk sempurna dan organ-organ lain juga sudah terbentuk. Lalu minggu ke-36-41 janin akan turun ke panggul dan siap melahirkan.